Disiarkan secara langsung dari lantai 2 Gedung D SMA Negeri 6 Palembang. Inilah dia, Radio Syiar Anak Muda Palembang. Paling enak kalau lagi duduk nyantai, itu sambil ditemenin sama kopi atau teh biar terasa nikmat. Tapi bakal lebih nikmat lagi kalau nyantai sambil dengerin talk show Ruang Kita. Obrolan santai yang senantiasa menghadirkan bintang tamu luar biasa dengan topik yang relevan. Namun mengundang nilai edukasi yang tinggi di Six Sense. Jangan lupa dengerin talk show Ruang Kita setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Six Radio, Radio Syiar Anak Muda Palembang. Indonesia, tanah airku tercinta, pernah terjatuh dalam masa kelam. Namun kini saatnya bangkit bersama, dari luka yang dalam, dari mimpi yang hilang. Indonesia harus bangkit dari gelap menuju terang. Kita sumur yang terbentang luas, kita kuat tak terkalahkan. Mari kita bangun negeri ini jadi yang terbaik di dunia. Dengan semangat dan cinta, Indonesia pasti bisa. Anak bangsa, kau cahaya harapan, jangan biarkan mimpi ini padam. Berpadu langkah, eratkan genggaman, kita berdiri tegak, menggapai impian. Indonesia harus bangkit dari gelap menuju terang. Kita ada sumur yang terbentang luas, kita kuat tak terkalahkan. Mari kita bangun negeri ini jadi yang terbaik di dunia. Dengan semangat dan cinta, Indonesia pasti bisa. Hanya bersama kita bisa kuat, raih mimpi yang dulu sempat tersendat. Jadikan Indonesia negeri yang hebat, menjadi pelita dunia yang memikat. Indonesia harus bangkit dari gelap menuju terang. Kita ada sumur yang terbentang luas, kita kuat tak terkalahkan. Mari kita bangun negeri ini jadi yang terbaik di dunia. Dengan semangat dan cinta, Indonesia pasti bisa. Indonesia, ku percaya kau bisa. Dengan doa dan usaha bersama, bangkitlah jadi sinar dunia. Indonesia jaya selamanya.
Disiarkan secara langsung dari lantai 2 gedung DSM Negeri 6 Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi menjelang siang untuk Six Fams dimanapun kamu berada di hari ini. Tepatnya di si Rabu ya, di 6 Mei 2026. Sehat semua? Aman kantongnya? Aman dong, masih awal bulan ya. Tenang saudara-saudara. Masih tebal ya. Kecuali kalau masuk di Assalamualaikum habis langsung Wassalamualaikum lagi kan, karena banyak bayaran yang lain-lain ya. Oke, cukup kita ngomongin soal dompet yang masih tebal karena memang masih awal bulan ya. Oke, semuanya sehat-sehat saja kita jumpai di hari ini. Dan yang pastinya Ayu Guswan yang kembali bertugas untuk nemenin kamu semua. Kalau udah ketemu Senin, Rabu, sama Jumat dari jam 10 sampai dengan selesai itu kita bersama dengan anak-anak ataupun siswa-siswi berprestasi dari SMA Negeri 6 Palembang. Woi, tepuk tangan dong boleh. Ya kan? Dan untuk hari ini mereka nih jagonya ngeles ya, jagonya ngomong, jagonya berdebat pokoknya ya. Untuk hari ini ya di si Rabu 6 Mei 2026 kita bersama dengan tamu kita yang merupakan juara 3 lomba debat Hima Visipol Insight Forum 2026. Hai semua, assalamualaikum. Halo. Ini gak ada yang jawab waalaikumsalam gitu? Waalaikumsalam. Gimana sih, berdosa loh jawabnya. Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Enak banget ya dengar suara yang di ujung ya. Kayak kenal gitu saya ya. Ya mungkin familiar Six Fams ya dengan wajah yang ujung ini, yang satu-satunya cowok paling ganteng karena memang sendiri ya cowok dia ya kan. Karena memang sering banget ngisi-ngisi acara di SMA 6 sebagai MC, sebagai apa lagi nak? Sebagai moderator ya kan, kemudian siaran juga. Tapi dia kali pertama, first time banget diundang untuk talk show ruang kita ya. Boleh tepuk tangan dong untuk Chesta dan teman-teman. Tapi yang di tengah sudah kali kedua. Iya. Betul sekali ya. Yang di ujung juga ini sepertinya yang kali pertama ya. Oke, akhirnya setelah sekian panjang perlombaan debat mungkin yang diikuti ya Chesta ya. Iya. Akhirnya bisa menghasilkan hasil yang sangat terbaik sekali, merupakan juara 3 lomba debat Hima Visipol Insight Forum 2026. Ini yang dilaksanakan oleh Unsri ya? Ya, Unsri. Fakultas Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Oke, Fakultas Ilmu Sosial dan juga Politik ya. Dan mereka mendapatkan juara 3 itu udah luar biasa sekali ya. Meskipun masih tingkat Kota Palembang, itu udah awal yang sangat baik ya. Ibu mau nanya dulu bagaimana perasaan kalian semua ketika akhirnya nama kalian yang disebut sebagai juara 3 lomba debat ini? Jujur pas pertama kali dipanggil itu kayak bener-bener seneng banget karena kami udah sampai 5 kali kita lomba ya. Dan masih dengan orang yang sama? Masih dengan orang yang sama. Oke, dengan formasi yang sama. Akhirnya untuk kali ini kali pertama kalian menang. Iya. Wih, ya Allah luar biasa ya. 5 kali mereka mencoba guys, dan akhirnya di kali kelima ini mereka baru bisa juara 3. Ini ada berapa juara kemarin? Kemarin dari lomba pertama sampai lomba kelima itu juara 4. Iya. Nggak pernah masuk ke tiga Iya. besar ya. Gemes gitu ya. Yes. Ini kali ini kita harus bisa deh gitu. Sampai akhirnya juara 3. Jadi waktu itu kalian ini nggak sih, kalian expect nggak sih kalau kalian bakal juara 3? Jujur expect sih. Iya, Iya. emang expect ya. Jadi nggak saya yakin ini. Jangan-jangan juara 1 lagi yakin ya? Enggak ya? Enggak. Juara 1 enggak ya. Tapi setidaknya kita masuk 3 besar nih gitu Iya. mungkin ya. Iya. Setidaknya masuk 3 besar. Oke, nah tadi kan belum kenalan nih. Kenalnya baru sama Chesta, sama ibu aja lupa sama kamu sayang. Raifa ya. Ada Chesta, ada Raifa, dan yang di ujung Nadira Ibu. Nadira. Oke, ini ada Chesta, Raifa, dan Nadira. Mungkin Six Fams kalau ngeliat Chesta udah sering ya berkeliaran di SMA 6, yang pegang-pegang mic tuh selalu Chesta gitu ya. Tapi kalau Raifa, mungkin Six Fams masih ingat beberapa perjumpaan yang lalu, yaitu ketemu sama Raifa di talk show ruang kita juga. Dia adalah merupakan atlet panahan berkuda, betul ya. Tuh, yang memerah hatimu, bukan lagi. Dan kamu kayaknya PMR juga, Bun? Bukan Ibu. Bukan ya, jadi anak kamu nih? Aku anak Sanosa. Anak Sanosa ya, tapi ternyata mencoba peruntungan di debat juga. Kalau Chesta oke lah ya, anak-anak broadcasting, sukanya ngomong, ngoceh, masih ada hubungan. Kalian berdua gimana ceritanya kok bisa akhirnya memutuskan untuk menjadi timnya Chesta? Sampai 5 kali juara 3 akhirnya. Gimana ceritanya? Kita mulai dari awal. Boleh ya, boleh. Jadi kami Bagaimana? tuh udah kenal dari kelas 10. Oh, kalian dari kelas 10 Iya. udah kenal, oke. Awalnya kami setim debat itu karena aku tuh udah ngeh sama kemampuan mereka. Jadi kan aku juga pengen nyoba dari lomba debat. Oke, jadi aku dari awal mulai- kamu sudah ngeliat, oke, sepertinya mereka ini jago-jago ngomong. Iya. Aku harus ikut dengan mereka, begitu ya? Makanya aku terus- duluan yang ngajak mereka untuk ikut. langsung mendekat ke mereka gitu ya. Iya. Langsung menjilat dia. Oke, terus Nadira?
Terus apa? Raifa dulu nih Bu yang ngomong ke Bu Dahlia kalau kami ingin ikut debat gitu. Kalau debat juga, Ujung-ujungnya kami satu tim. Dibuatlah kalian bertiga satu tim. Iya. Dari awal memang satu tim, nggak Iya, pernah berubah. satu tim Oke. dari awal. Baik, terus sampai akhirnya Terus lomba pertama itu kalau nggak salah kita ikutin di SMA 14 ya. Nah di SMA 14 itu kan pas itu sistem poinnya apa sih namanya? Urutan ya. Iya. Nah, Oh, bukan oke. gugur. Iya kita tuh Bukan di sistem gugur. pas top 4 kita urutan pertama. Cuman kita gagal pas di final. Iya, di final. Gagal di final. kesel ya. Dibilang lu gagal juara 4 ya berarti. Iya, ya? Oke. jadinya. Oke, itu yang kali pertama. Itu yang paling kalian ingat lah Iya, istilahnya ya. sangat diingat. Benar-benar unforgettable banget yang Iya. itu gitu ya, dan itu yang menjadi pemicu kalian sampai dengan detik ini. Iya. Dong, akhirnya juara 3. Oke, tadi pertanyaan ibu belum dijawab sebenarnya ya, bukan cerita kalian akhirnya bersama, tapi ibu mau nanya sama kalian berdua khusus Son. Karena memang kan Cesta memang anak public speaking ya, anak broadcasting yang memang suka ngomong. Kalau kalian berdua kan enggak nih, kenapa akhirnya kalian memilih debat gitu loh? Dan bersanding nggak tuh dengan Cesta begitu? Kenapa? Kamu dulu yang biasanya panah dan berkuda. Ayo, Raifa. Kalau Raifa sendiri sebenarnya emang awalnya suka ngomong. Oh, Raifa juga suka Iya, ngomong. Cuman Oke. kebetulan nggak ikut broadcasting di Semana. Oh, nggak masalah sebenarnya Iya. sih. Cuma pertanyaannya emang kamu suka ngomong berarti? Iya, dan Oke. juga Raifa tuh lihat Raifa kan nggak bisa matokin lomba itu di satu hobi. Raifa kan benar. harus cari peluang mana sih yang Iya bisa dong, Raifa ambil. keluar dari zona nyaman ya. Raifa Oke. cobalah debat dan nyaman, dan emang Raifa tuh kalau di rumah suka debat sama Ade. Nah, kamu Untung sama Ade ya. Kalau sama Umi sama Ade, udah selesai kamu dicoret dari kakak ya. Udah passionnya ibu ya. Ya udah kelihatan ya. Oke. Ini pas diajak Nadira, oh ya sudah, ayo gas aja lah. Ya, bahasanya. coba deh gitu ya. Iya. Coba. Dan akhirnya sekarang sampai sekarang udah alhamdulillah bisa dapat. Alhamdulillah juara akhirnya tiga juara kemarin. 3 ya, dari yang juara 4 terus juara 4 terus nggak pernah juara 3. Seenggaknya ya adalah perkembangan itu, akhirnya ada perkembangannya dengan orang yang sama, dengan tim yang sama ya. Oke, itu ceritanya. Jadi dia memang suka berdebat sama adiknya di rumah ya. Akhirnya bisa disalurkanlah dengan ikutan debat. Kalau kamu Nadira, Kurang lebih anak sama, Sanosa Bu. loh ya, Iya, Sanosa Bu. ini suka nyanyi, berpuisi Iya, begitulah ya. puisi. Gimana? Kalau aku dari SD emang suka jadi MC Bu biasanya. Kamu Gitu. suka jadi MC juga? Iya. Kenapa dia tidak ikut broadcasting? Iya. Cesa kenapa? Iya Bu, soalnya pas SMP aku rehat sebentar kan. Oke. 3 tahun itu aku rehat jadi MC dan aku udah gimana ya ngomong. Kamu lelah, kamu Iya, lelah. aku Oh, lelah, oke. Bu. Soalnya dari Aku kelas bosen loh jadi MC loh. dari kelas 3 sampai kelas 6 itu selalu aku jadi MC. MC terus, Jadi oke. aku mutusin untuk udahlah aku mau nyoba hal yang lain. Nah, jadi pas masuk SMA 6 ini kok aku tuh waktu itu udah nyari-nyari Bu info di IG SMA 6. Wah, kakak ini ternyata udah pernah menang lomba debat. Aku Oke. jadi pengen juga ikutan nih Bu. Oh gitu. Pokoknya masih ada hubungan dengan public speaking sih, dengan ngomong kan. Iya. Karena kamu memang udah biasa MC dari kelas 3 SD gitu ya. Oke, sampai akhirnya ya udah deh dicoba deh keberuntungannya untuk ikutan debat juga gitu ya. Iya. Jadi yang membuat kalian tertarik akan debat ini adalah apa bisa saling sahut menyahut begitu, kayak istilahnya berantem tapi dikasih ruang begitu ya. Bener kan? Ya maksudnya berantem beradu argumen gitu kan. Dikasih ruang tapi kan dengan cara yang baik, maksudnya begitu, dengan cara yang positif. Apakah itu yang membuat kalian tertarik? Bener banget ibu. Bener banget ya. Kayak harus beradu argumen, beradu apa sih, intelijen itu tuh adalah passion memang dari awal sih. Pengen banget gitu Iya. ya. Emang cita-cita kalian jadi apa sih satu-satu deh coba? Kalau aku emang searah lah dengan debat ya, jadi jaksa. Jaksa, pantes, wajar. Oke, kalau kamu? Kalau Raifa Raifa. sendiri rencana malah pengen ambil farmasi, jadi agak ngelinjur sebenarnya. Dia sendiri kayaknya yang beda sendiri ya, cuma gara-gara suka berdebat sama adiknya ya. Suka berdebat sama adik doang ya. Oke, farmasi. Kalau kamu? Kalau aku Dari kedokteran nih Bu. sama aja, Cesta mereka berdua. Malah sebenarnya awalnya buat jadi dokter juga. Oh gitu, berawal. Bahkan pilihan keduanya gak ada hubungan sama debat sama sekali. Pilihan kedua tuh ngambil teknik. Malah ngambil teknik. Iya. Terus kenapa akhirnya kamu jadi jaksa? Kayak banyak, ternyata keluarga tuh banyak banget yang orang hukum. Dan satu lagi memang passionnya kamu di situ, Cesta. Harus ibu sadarkan kamu lagi. Ya Allah, ya perlu gitu ya. Oke, jadi mereka ini terkadang ya mungkin memang saat ini masih mencari jati diri, bisa dikatakan begitu ya. Kayaknya suka nih, hobi nih, pengen nih ikutan gitu kan, ikutan nimbrung aja, ikutan terjun, dan alhamdulillah berhasil
berhasil Iya. mendapatkan juara 3 itu ya teman-teman, beda sama yang udah passionnya tapi dia nggak sadar itu cesta itu udah passionnya bisa-bisa melari ke yang lain ya kan. Oke, baik, yang jelas masih ada hubungan dengan komunikasi, dan dari kita ngobrol yang hanya beberapa menit ini saja ibu sudah bisa menilai kalau kalian memang jago-jago ngomong sih. Wajar sih juara ya, nggak cuma cesta ya, kayak kamu oh ternyata sering MC, wajar, cara ngomongnya juga enak. Raifa juga oh sering debat adiknya gitu ya. Oke, baik, pertanyaan-pertanyaan sudah mulai muncul untuk Six Fans yang penasaran banget, yang pengen tahu dan kepo sama prestasinya mereka, yang sampai akhirnya mereka bisa berada di posisi 3 ya, 3 besar. Setelah berapa kali lomba? 5 kali. 5 kali kelima nih akhirnya bisa juara 3 gitu kan. Jangan kemana-mana, kita bakal bacain semua pertanyaan kamu semuanya yang kepo sama prestasinya mereka ya, baik dari live chat maupun dari story Instagram kita @radio_SMA_Palembang. Pastikan terus bersama kami di Six Radio, radio siaran anak muda Palembang sesaat lagi. Dari Sabang hingga Merauke, Nusantara begitu mempesona. Gunung-gunung menjulang tinggi, laut biru begitu memuncak. Hutan hijau asli menjadi rumah bagi beragam satwa. Indonesia surga dunia, anugerah yang tak terkira. Pantai pasir putih, ombak bergulung indah, terumbu karang warna-warni, kehidupan bawah laut begitu kaya. Danau Toba tenang memancarkan keindahan alami. Indonesia tanah airku, sungguh ku cintai. Indonesia tanah airku, pertiwi yang ku cintai. Dengan segala keindahannya, kau selalu membahagiakan. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersatu padu menjaga alam dan budaya untuk selamanya. Dalam keberagaman kita bersatu, menghormati satu sama lain. Indonesia, rumah bagi semua. Mari kita jaga bersama. Batik dan tenun, warisan leluhur, tarian dan musik menggetarkan jiwa. Candi-candi megah, saksi bisu sejarah. Indonesia tanah pusaka, kekayaan tiada tara. Indonesia tanah airku, pertiwi yang ku cintai. Dengan segala keindahannya, kau selalu membahagiakan. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersatu padu menjaga alam dan budaya untuk selamanya.
malam cemerlang, sungai tenang mengalir tenang, bukit seguntang gilang gemilang, wan sendari undi pinang. Bukit seguntang ulu Melayu sudah termasuk sejak dahulu. Bukit seguntang ulu Melayu, aduhai akan terkenang selalu. Bunga rampai merah delima, bunga cempaka jadi mahkota. Lahirlah putra sang nila utama, penerus rumpun pewaris tahta. Tajam pedang, tajam berlatih, kuat sakti si anak negeri. Pasalah tumbuh hilang berganti, takkan Melayu hilang di bumi. Bukit seguntang ulu Melayu sudah termasuk sejak dahulu. Bukit seguntang ulu Melayu, aduhai akan terkenang selalu. Bukit seguntang ulu Melayu sudah termasuk sejak dahulu. Bukit seguntang ulu Melayu, aduhai akan terkenang selalu. Bukit seguntang ulu Melayu sudah termasuk sejak dahulu. Bukit seguntang ulu Melayu, aduhai akan. Balik lagi di Six Radio, Radio Siaran Anak Muda Palembang. Sudah 36 menit baru dari pukul 10. Emang gak kerasa ya kalau ngobrolnya sama anak-anak debat tuh gak kerasa. Padahal baru mulai loh ya. Sudah 36 menit aja. Tapi gak apa-apa nih Six Fams, buat kamu yang sudah kepo banget sama prestasinya mereka, yang udah nanya-nanya, kita bakal bacain satu-satu ya. Gak mungkin banget kalau anak-anak debat gak bisa jawab pertanyaan kalian ya. Ini tantangan buat mereka soalnya. Oke, pertanyaan yang pertama, dan ini memang sering sekali terjadi sih kalau udah debat ya. Makanya ibu bilang tadi arena berantem tapi yang positif itu di debat ya, lomba debat gitu ya. Karena kan beradu argumentasi. Nah, ini pertanyaan yang pertama. Kira-kira ada nggak sih tips Kak gimana kita menjaga emosi saat debat dimulai agar tetap tenang? Gimana, siapa yang mau jawab nih? Aku. Boleh, yuk. Jadi kalau tips dari aku ya sebagai pembicara kedua, yang dimana itu adalah pembicara utama dalam tim debat. Oke. Untuk jaga emosi sih banyakin senyum aja ya, dan sarkas.
Oh, Jadi kalau kesel itu tuh disarkasin aja Disarkasin, maksudnya. oke. Jadi kayak gini contohnya. Contoh. Misal lawan tuh ngasih pertanyaan nih, ngasih pertanyaan tentang argumen yang udah kita bacain tadi ya. Kita bilang kayak gini aja, kalau ketika dia nanya, teman berpikirku dari tim pro, sepertinya Anda tidak memahami apa yang telah kami sampaikan. Oke, sarkas. Oke, terus itu contoh ya. Iya, itu contoh. Dan juga kalau misalnya kalian Closing statement. kesel, itu bisa ditaruh di closing statement juga. Oh, di closing Iya, statement closing dikasih statement. ya. Oke. Contoh. Kalau Closing statement gimana biasanya? Badak kemarin. iya, salah satu contoh kata-kata yang saya pakai sarkasme di closing statement itu, argumentasi Anda itu layaknya seekor badak yang ingin menghancurkan sebuah pohon. Pohon tidak bergoyang, namun culah terbelah dua. Wow, bahaya ya. Kena banget sih itu. Jadi intinya adalah senyumin aja sama Senyumin, jangan lupa sarkas sarkas, iya. ya. Jadi sambil senyum sambil ngomong sarkas. Betul. Ya. Jadi tetap berkelas Iya. kesannya ya. Begitu ya untuk yang bertanya ya. Iya, kita harus menjaga elegan ya. Nah, harus elegan, harus berkelas ya. Jadi emosinya itu tetap oke, baik, sabar. Habis ini gua bales nih. Dengan sarkas tapi Iya. dengan sarkas aja, nggak perlu harus meludak-ledak yang nggak jelas begitu ya. Wow, keren sih. Ya benar. Jadi dua. Yang pertama tadi jawab dengan cara apa namanya? Sarkas dengan cara yang gimana tadi contohnya tadi? Yang- Temen tuh apa? Teman berpikirku dari tim pro, sepertinya Anda tidak memahami apa yang ya, telah apa kami yang telah sampaikan. kami sampaikan. Itu udah kena banget nih, nancep ya. Padahal orang nanya kan, berarti Anda tidak memahami, mohon maaf gitu ya. Dan terakhir di closing statement ya. Wah, closing statement itu memang paling gong sih. Iya. Ya kan, apalagi kalau closing statement itu memang bener-bener menohok seperti yang sudah disampaikan tadi, itu kena banget sih. Oke, nggak apa-apa, kami sabar. Ketika di closing statement hajar gitu ya. Begitu ya caranya ya untuk tetap menjaga emosi. Gak apa-apa, senyumin aja tapi jangan lupa sarkas katanya Iya. gitu ya. Untuk anak-anak yang pengen ikutan debat. Ada tambahan dari kalian? Sama aja ya. Secara dia kan memang pembicara dua ya, yang biasa emosi harus Oke, nah ini selanjutnya pertanyaannya, bagaimana kalian membagi peran dalam tim agar tetap terstruktur selama debat? Jadi Bu, mau udah diceritain dari pembicara awal? Ini nggak masalah, ceritain aja, yuk. Agak panjang ceritanya. Nggak apa-apa, sampai subuh lagi kita nanti. Jadi Bu, awalnya mereka ini tukeran posisi. Oke. Pembicara kedua itu Raifa. Harusnya Raifa, Iya. oke. Pembicara ketiga itu Cesta. Mereka tukeran pas Hamin satu. Hamin satu. Hamin satu lomba. Kenapa akhirnya kalian berpikir untuk bertukar posisi? Awalnya dari Ibu Dah, Bu. Oke. Soalnya Ibu Dah tuh gimana ya? Ibu Dah tuh agak ngelihat potensi mereka tuh agak ketukar, Ibu. Oke. Sebenarnya aku juga udah nggak, Bu. Cuman gimana ngomongnya? Soalnya dari Alhamdulillahnya Bu Dah Iya, bisa ya. Bu Dah yang ngomong. Oke. Soalnya dari awal pembentukan tim mereka udah nentuin posisi sendiri. Jadi kan nggak Oh, enak. jadi yang menentukan tuh mereka. Iya. Kamu kenapa nggak berpikir seperti itu? Kan harusnya kamu memang yang paling Karena gitu ya. karena Ibu di lomba pertama, aku tuh masih gugup banget Bu kalau ngomong. Jadi dia nyari aman, Iya. guys ya. Raifa lah tumbalnya. Tapi tenang, ketika dia sudah Iya. merasa percaya diri kan buktinya sini biar gua yang jadi tumbal kalian ya. Gitu kan ya. Jadi istilahnya yang melindungi, wajar lah cowok lah satu-satunya kan ya, harus melindungi teman-temannya. Oke, terus berawal dari mereka berdua milih sendiri dulu posisi masing-masing, kemudian sampai akhirnya Bu Dahlia berpikir bahwa sepertinya kalian ini tertukar di jiwanya gitu ya. Dipindahkan lah ya, yang seharusnya Raifa tadi pembicara 2 jadi pembicara 3. Iya, Kamu iya. pembicara 2. Dan Cesta kamu soalnya lebih berkoar-koar, Ibu. asli, makanya saya tahu banget dia ya. Makanya memang juga. cocok banget di posisi pembicara 2 ya. Begitu ya. Iya. Jadi kalau bagaimana membagi peran dalam tim itu, awalnya mereka memilih sendiri sampai akhirnya ya pelatihnya mereka yang membina mereka itu yang berpikir kayaknya mereka sudah bertukar jiwa ini ya, udah berbeda. Jadi harus ditukar begitu ya. Dan ini sih sudah porsi yang paling pas. Iya, udah paling Ya nggak sih? Mulai dari Nadira yang memang pembicara 1 yang masih aman. Aman. ya kan? Aman banget Ini ini. aman ya kan. Kemudian Coach Esa yang budak-budak pembicara 2 dengan sarkasnya tadi, barulah ditutup sama si pembicara 3 tadi ya. Oke, baik begitu ya. Kasih tips dan triks dong agar tips dan triks dong. Aku pakai S juga. Tips dan trik ya agar bisa jago dalam berdebat kakak-kakak. Nah, kayaknya setiap orang beda-beda dari kalian karena Iya, kan cara beda-beda. 1, 2, 3 beda-beda. Betul Yuk, banget. silakan.
Dari siapa dulu? Raifa dulu boleh ya. Karena dari masih Kalau tips berdebat ya, yang pertama percaya diri. Percaya diri Kalau itu penting. kita tim lawan tuh ngeliat anak ini kayaknya nggak Insecure, berani. nggak berani Kita ngomong. diserang terus, nanti Langsung kita bakal diserang, ya? diinterupsi terus, kita harus Oke. percaya diri. Habis Percaya itu, diri nomor satu. Kalau tips Raifa, anggap aja kita latihan. Tetap Jadi kayak- anggap latihan, meskipun karena- itu lomba. Anggap aja tim lawan ini teman kita kenal gitu, kayak berdebat biasa. Kalau Raifa sih nganggap adek. Oh, iya. Ini nih ya, saya debat terus. Adek gue nih, gue debatin lu. Gitu kan ya. Itu kalau tips Raifa, intinya jangan sampai tim lawan tuh ngeramehin kita. Harus kita tuh, oke. oh nggak bisa nih, saya yang paling benar. Karena kalau di debat itu prinsipnya emang ini kesannya egois. Kita kan misal dapat tim pro, kita mau gimana pun argumennya, kita harus kekeh. Oh ini Iya. kita tuh benar, nggak salah. Apapun argumennya ya, Itu apapun argumen prinsip kita bener gitu ya. walaupun Kita yang paling benar. iya, walaupun dalam hati itu mikir kayak sebenarnya bener sih. Tetap kita mempertahankan aku bener pasti. Tetap aku bener. Itu kalau debat tuh seperti itu ya. Iya. Intinya Jangan ya. sampai ngeiyain tim lawan. Apapun jadinya jangan Iya, sampai jangan mengiyakan. sampai Kalau mengiyakan. mengiyakan berarti kalah dong. Iya. Berarti nggak kuat argumen. Nggak kita. kuat argumen. Oke, percaya diri. Jangan sampai tim lawan merendahkan ya. Ngelihat kita dari awalnya nih enak nggak percaya diri, nih enak nih diserang gitu kan. Jangan ya. Jangan sampai. Oke, itu dari Raifa. Kalau dari Nadira. Kalau aku agak terkesan egois Bu sebenarnya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, tapi aku nganggap kalau diri aku Yang sebagai- paling- iya, yang paling sebagai benar. pembicara satu, aku yang paling bisa. Yang aku paling bisa, yes. Tapi memang harus seperti itu. Nggak, yang berhubungan dengan ngomong di depan publik emang harus gitu sih. Iya Bu. Jadi yang lain itu tuh apalah ya, gitu kan ya. Nggak setara ya. Iya, pokoknya gue yang paling hebat gitu, harus. Tapi itu cukup dalam hati. Iya, Ya, nggak usah dalam hati, disampaikan. jangan Gue paling hebat, nggak usah ya. Diberantemin orang kamu beneran. Oke, baik itu ya. Egoisnya satu adalah dia ngerasa bahwa dia yang paling benar, dia yang paling hebat, benar ya. Bener Bu. Dalam hatinya harus ditanamkan seperti itu. Terus apa lagi? Nadira? Kayak aku tuh harus kan kami satu tim Bu. Aha. Di antara kami aku tuh nganggap kalau aku ketuanya. Oh, oke. Nah, guys, udah ketahuan ya guys. Ketahuan ya guys. Bicara satu itu pengen gimana sama ibu. Maaf Ibu, aku bisa jelasin. Iya, iya. Soalnya mereka nih Mukanya langsung merah loh. Sama, jangan berubah di antara kalian. Kalian satu tim. Gimana gimana? Biasa anak-anak kecil. soalnya di antara kami Bu yang paling cekatan tuh aku. Waduh, mereka berdebat guys. Panas ya. Ibu yang paling lelet di sini tuh Raifa Bu. Oke. Tapi Oke. kan aku bisa jawab interupsi. Iya, Iya. sabar. Oke, sabar. Ibu sebagai Enggak, aku nggak terima dengan statementnya ya Bu. Oke, tunggu. Masih waktunya dia. Gimana? Soalnya Bu, setiap kami lomba, mood mereka nih berubah Bu. Oh, Nah, aku oke. tidak senang Bu, Ah. jujur ya. Jadi kalau untuk Nah, ini nggak apa-apa. Ini untuk pelajaran ya, mood supaya lebih mereka. bagus, ah. Jadi kuncinya ada di aku Bu. Oke. Soalnya gimana Bu ya, kalau mood mereka jelek, performa kami nanti jelek. Pasti bakal jelek, iya benar. Jadi otomatis Kenapa lirik-lirik kan mereka? otomatis Ibu, kunci di aku. moodnya paling stabil itu Bu, karena dia nggak bisa diinterupsi sama Iya, sekali. karena dia Bu. memang pembicara paling satu, ya. aman. Ibu tugas Nadine banyak ya Bu, tugas Nadira nih. Bikin closing statement itu tugas Nadira. Oke. Mereka tinggal baca sebenarnya. Oke. Seharusnya ini sih di luar dari ini ya. Jangan on cam, harusnya off cam ya. Jadi ketahuan deh. Oke, itu kata Nadira ya. Jadi Nadira harus merasa paling benar, paling hebat begitu, tidak hanya ketika lomba tapi di tim juga seperti Iya. itu. Karena Nadira ngerasa bahwa Nadira yang bisa mengontrol, memimpin mereka lah ya gitu Iya. ya, bisa memegang kendali itu gitu. Dan ternyata teman-temannya tidak setuju dengan itu. Silakan sampaikan argumen kalian. Kalau tips dari aku sih ya, kalau misalnya mau debat itu usahain untuk istirahat yang cukup, benar-benar harus Pasti cukup. harus ya, Iya benar. harus ekstra istirahat. Kayak aku pernah di lomba pertama kita yang lawan Aiga, itu kami tuh tidur sampai jam 1 kita ya. Kami rapat bertiga untuk ngebahas tentang emosi yang bakal kita lombain, dan alhasil di hari H kami gak ada yang ngerti sama sekali emosi itu. Otak kami udah panas Iya duluan, panas Bu. banget ya. Bu. Iya. Ternyata itu memang harus istirahat. Oh, benar harus istirahat. banget ya, Itu kan teman-teman. kenapa ketika kami lomba yang terakhir ini yang di Himsapal apa namanya? Lima visi. Hima Visipal ini kami itu tidur semua di bawah jam 10. Oke. Jadi ada satu
itu Bu, yang tidur dari jam 7 sampai jam 10. Iya, nanti aku bangun lagi jam 1. Bangun lagi, oh. Nanti tidur duluan. Emang agak itu Bu, agak beda. Agak lewat. Nocturnal. Iya, nocturnal. Nocturnal ya, oke. Dan untuk tips ketika di lapangan apa sih nyebutnya? Ketika di ruang debatnya Nian, itu kalian usahain sebisa mungkin untuk menjaga kecepatan ngomong. Karena kayak aku nanti, kalau aku itu tipikal yang ngomong tuh agak cepat. Iya, agak cepat. Jadi kamu harus Iya, gitu harus bisa mentata. Ketika lomba hari pertama itu yang masih di penyisihan, itu aku ngomong masih cepat dan itu dikomentari oleh juri. Ngomong kalau salah satu dari pembicara itu tuh ngomongnya ngebut banget dan aku tahu kalau itu tuh abang saya, iya. Kamu sendiri ya, rasa ya. Karena kami agak eye contact gitu, 2 kali 3 kali kami. Berarti aku yang itu. Iya, berarti aku yang gitu. Oke, terus. Dan semenjak dari itu kayak berarti salah satu kunci untuk menang debat itu adalah melambatkan Temponya. tempo dari Speednya harus dikurangi harus ya. dikurangin Oke. temponya. Dan juga ketika debat itu usahain untuk tidak baca teks. Karena kalau ketika baca teks, iya, Biasanya ngeblank. iya, Kan? suka ngeblank. Ngeblank kan. Justru dengan membaca teks kita ngeblank. Iya, yang penting itu cuma datanya, perlu digarisbawahin aja datanya. Datanya. Nah, itu aja. Oke, itu ya. Ini macam-macam nih ya tipsnya dari mereka. Yang pertama tadi percaya diri, itu penting banget percaya diri. Jangan sampai lawan menganggap kita remeh. Itu dari Raifa. Kalau dari Nadira tadi, jadikan dirimu hebat, yang paling hebat, yang paling bener gitu ya. baik ketika lomba maupun di grup, karena harus ada salah satu yang mengontrol. Tapi saya setuju bahwa harus ada salah satu yang mengontrol Harus ada dari yang- tim kita gitu kan. harus ada yang kepala dingin. Nah iya benar, harus ada salah satu yang kepala dingin. Kalau semuanya panas kan susah ya. Dan alhamdulillahnya ya itu bagi Nadira. Dan yang terakhir ditutup oleh Cesta bahwa yang namanya debat itu kita harus banyak istirahat. Iya. Jangan sampai benar-benar kita gali lah mosi segala macam ya, saking semangatnya untuk Iya. lomba besok. Besoknya ngedrop malahan ngeblank semuanya, lupa gitu ya. Seperti kejadian yang pernah kalian Iya, alami. pernah. Dan itu menjadi pelajaran luar biasa bagi mereka gitu ya. Kemudian tadi yang satu lagi adalah Yang satu lagi itu speednya speed dijaga ngomong. ketika ngomong ya. Speednya dijaga. Jadi apalagi kamu pembicara kedua ya. Iya, pembicara Sebagai pembicara kedua. kedua yang memang meletup-letup, ya memang harus mempertahankan Iya. argumen, jangan sampai kalah sama lawan. Itu harus menjaga speed ketika berbicara gitu ya. Oke, ada lagi tambahan lain? Itu aja sih. Itu aja. Itu udah keren banget sih. Jadi kalau kalian bener-bener pengen ikutan yang namanya ajang apa tuh lomba debat begitu, ingat percaya diri, jangan sampai lawan meremehkan kita. Kemudian anggap diri kita yang paling hebat dan paling benar. Dan yang terakhir adalah ditutup dengan Istirahat. istirahat yang banyak. Kemudian jaga speed ketika berbicara, terutama bagi kamu pembicara dua, begitu ya. Oke, waduh luar biasa sih. Kalian berbaginya luar biasa sih ini. Jadi untuk teman-teman yang lain, meskipun mereka sudah 5 kali percobaan dan akhirnya mereka baru bisa berada di posisi yang ketiga saat ini, tapi mereka sangat legowo untuk berbagi ilmu itu loh ya. Tergantung kalian sekarang, kalian mampu atau tidak ya. Oke, apa sih yang membuat kalian awal mulanya tertarik untuk ikutan lomba debat? Ini ikutan lombanya, awal mulanya sampai kalian tertarik apa? Ayo. Nadira boleh duluan ya. Oke, Nadira lagi. Nadira. Pembicara pertama Ibu, harus Pembicara duluan. pertama, tetap ya. Iya. Gimana Nadira? Apa awal mula bisa tertarik untuk ikutan lomba debat? Dari SMP tuh Bu, aku udah niatin kalau SMA ini aku tuh pengen nyari banyak sertifikat. Oke. Salah satunya lomba debat. Lomba debat ini ya. Memang udah kamu kadang-kadang kayak contohnya tuh kayak wishlistnya kamu adalah Iya, pengen ikutan lomba. Ibu tahu nggak sih Kak Sadam? Tahu? Nah, aku terinspirasi Oh, dari dia. dari Sadam. Oke, baiklah. Itu ya. Jadi bukan FOMO ya, tapi terinspirasi dari dari alumni ya. Enggak, toko publik. Oh, toko publik. Oh ya, kamu bicara ini toko publik ya, Sadam. Ada soalnya ada juga anak-anak debat juga dari SMA. Namanya Sadam juga, Ibu pikir kamu dari situ. Oh, enggak ya. Oke, baiklah, yang bernama Sadam yang merasa sebagai orang yang dikagumi oleh si Nadira ya. Itu yang membuat dia jadinya termotivasi untuk ikutan lomba debat pertama kali. Kalau pembicara dua, pembicara satu nih, pembicara dua. Kalau apa sih FOMO? FOMO benar-benar ikut-ikutan. Iya, enggak. Apa namanya, seluruh pilihan aku tuh kayak banyak kan FOMO ya, masuk OSIS FOMO, nyalon ketua OSIS FOMO. Ikut broadcast FOMO. Ikut debat FOMO juga. Tapi ternyata itulah passionnya dia. Iya. FOMO itu malah kamu menemukan
menemukan passionnya kamu di situ Iya. justru ya. Oke. FOMO. FOMO, cuma karena FOMO. Ikut-ikutan sampai akhirnya dia menemukan passionnya memang di situ dia, ya kan? Pokoknya ngomong aja, ngoceh dulu dia lah itu. Jadi Cesta. Nah kalau kamu bicara 3. Raifa ini sama sebenarnya kurang lebih sama kayak Nadine. Raifa itu kan SMP prestasi Raifa itu monoton menurut Raifa, karena kesannya Raifa cuma prestasi di panah berkuda panah. Iya, cuman itu aja bisanya gitu ya. Sama seperti yang Raifa sebutin sebelumnya. Raifa tuh kan banyak nih peluang. Oh ada nih, Nabila nawarin debat, kenapa nggak diambil? Iya, Raifa benar. cobalah. Karena Raifa rasanya kayak pengen balas dendam nih. Oke. SMP waktu banyak nih, tapi prestasi cuma gitu aja. Mau cobalah SMA, Iya. coba Oke. di juara-juaran. Dan alhamdulillah, makanya itu alasan ikut debat sampai saat baik. ini. Yang pertama dia bilang ini saya nih pegang ini sayang cintaku. Lupa ya. Yang pertama Nadira tadi bilang dia memang menjadi wishlistnya ya dari SMP bahwa dia pengen banget untuk ikut lomba debat. Kalau dia itu yang membuat dia akhirnya tertarik ikut lomba debat. Kalau kamu tadi Cesta FOMO, FOMO sampai akhirnya dia menemukan passionnya memang di situ gitu ya. Dan kalau Raifa memang pengen keluar dari zona nyaman yang mungkin selama ini orang berpikir ala atlet panah berkuda cuman itu doang. Gua bisa yang lain gitu ya Raifa ya. Sampai alhamdulillah ya ternyata jago juga debat. Begitu ya awal mula mereka tertarik. Waduh masih banyak pertanyaan yang lain, nanti kita bakal bacain lagi. So jangan kemana-mana, pastikan terus bersama kami di Six Radio, Radio Siaran Anak Muda Palembang. When the night feels cold and you're all alone, remember my child, you'll never be on your own. Though the stars may fade and I've gone away, in every beat of your heart I'll forever stay. I'll be the whisper in the wind, the light that guides you from within. Though I'm not there to hold your hand, my love will help you stand. Forever in your heart, I'll be a part of you for eternity. When you stumble and don't know the way, close your eyes and you'll hear me say, go on my dear, with courage and grace. You'll find my love in every place. I'll be the whisper in the wind, the light that guides you from within. Though I'm not there to hold your hand, my love will help you stand. Forever in your heart, I'll be a part of you for eternity. Even when the world feels tough, you'll always have my endless love. So reach for the dreams you made, I'll be with you in every step you take. I'll be the whisper in the wind, the light that guides you from within. Though I'm not there to hold your hand, my love will help you stand. Forever in your heart, I'll be a part of you for eternity. Kala petang datang menjelang, kisahlah melaju terkenang, rindu hati tiada terbilang, kurangkai kata lalu berdendam. Suatu masa waktu
simpan di dalam hati. Sri telah sampai di sini. Ku simpan di dalam hati. Sri telah sampai di sini. Balik lagi di Six Radio Siaran Anak Muda Palembang. Masih barengnya juara debat kita, ya Allah. Di antara mereka aja berdebat loh mereka loh ya. Tapi itu sih yang asik dari mereka nih ya. Kalau juara-juara debat ini, pokoknya nggak pernah sepi, rame aja terus gitu kan ya. Mereka cuma bertiga loh padahal kayak sekampung ya Wak ya, bukan lagi. Oke deh, dimana mereka sudah bercerita bahwa ini kali kelima akhirnya mereka bisa dapat posisi 3 besar ya. Mudah-mudahan nanti next masih mau ikutan kan? Masih dong. Masih dong sampai juara 1 ya kalau bisa, amin. Mudah-mudahan Amin. dilancarkan ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Jeng oh enggak. Baik, kalau tadi kan pertanyaannya adalah bagaimana awal mula bisa tertarik ikut lomba debat. Kali ini pertanyaannya lebih ke motivasi diri kalian. Apa yang membuat kalian termotivasi sampai akhirnya ikut lomba debat? Dari Sesta dulu, Bu. Jeng. Dari dia yang memang Raifa dari tadi belum mulai gitu loh. Raifa yang pertama kali. Oh, boleh. Iya. Oh iya, Raifa Kan belum mulai dari tadi. Kesian ya dari bicara 3 jadi di ujung mulu kata Raifa. Ayo Raifa gimana? Motivasi ikut debat ya. Ha-ha. Ya, motivasi ikut debat Raifa sendiri sebenarnya kurang lebih sama karena Raifa Karena kamu berada di zona nyaman itu tadi ya. Raifa karena mau cari peluang, intinya kayak pengen eksplor diri sendiri, diri Raifa sendiri. Masa sih Raifa cuma stuck di satu place, satu tempat gitu. Makanya Raifa coba ikut lomba debat ini dan kebetulan juga Raifa emang senang ngobrol. Iya, sebenarnya. ngobrol apa debat itu beda loh ya. Juga sih, nggak sama adek. Sama Ade. Iya. Ingat ya guys, sama Ade ya, bukan sama yang lain ya, sama Ade ya. Oke. Ya kurang lebih sama. Kayak Sama ya. sebenarnya. Mungkin ada motivasi lain, contoh kayak mungkin dari orang tua atau mungkin ya dari adeknya sendiri gitu yang bilang, "Kak, lu ikutan lomba debat sih, Kak? Ngedebatin gua mulu gitu." Mungkin kan kita nggak tahu ya. Gimana Raifa? Sebenarnya Raifa tuh sempat dapat omongan dari Oh. keluarga. Jadi cambukan lah ini ya, apa katanya? Maksudnya kamu kan SMA nih, masa sih nge-stuck terus aja? Cuman di itu doang. Di stuck di progress, terus habis itu juga dituntut kalau bisa cari lomba akademik. Nah, Raifa carilah lomba-lomba. Raifa juga sadar kan, maksudnya nanti kan kita tahun depan lagi kuliah ya, kan harus cari sertif nih Iya, buat benar. portofolio Harus diri banyak juga. ya, benar. Nah, itulah kenapa Raifa masuk ke lingkup debat ini. Oke, jadi itu yang membuat kamu termotivasi juga. Ada keluarga yang mengatakan bahwa masa sih kamu berada di zona nyaman itu terus. Ya coba dong cari portofolio yang lebih banyak lagi daripada itu gitu kan. Karena memang bakal menjadi mahasiswi nantinya ya. Portofolio itu penting sekali. Oke, itu dari pembicara 3. Beralih ke pembicara berapa nih? 2. Oke, baik. Silakan pembicara 2. Pembicara kedua ya. Jadi kalau awalnya kan memang FOMO ya, tapi sebenarnya ada pengen mundur juga dari debat waktu itu. Tapi karena ngeliat kayaknya keluarga juga banyak yang debat dan juga teman-teman banyak yang bilang kalau aku tuh emang orangnya pendebat banget ya. Banyak ya. agak hobi ngeles ya. Iya, emang. benar. Emang itu sih kemampuannya di Cesa. Yang utama. Saking hobi ngeles sampai ada yang marah gitu. Sering benar. kena marah. Sering karena dimarahin karena memang kerjanya ngejawab mulu itu anak ya. terus dan ketika ikut lomba memang ternyata emang cocok, emang kayak enak. kayak beberapa dia ketemu passionnya kamu ya, karena emang di sini gitu. Dan juga ketika setelah lomba pertama itu bakal yang jadi titik awal kenapa aku suka debat. Karena kalah dari Aiga tadi ya. Sebut ya Aiga. Dari Aiga 111. Dibuat merek kita ya. Gak apa-apa ya, mungkin saat ini Aiga lagi nonton. Nah Aiga, ini salah satu motivasinya Cesta akhirnya ikut lomba debat lagi dan lagi itu adalah sebenarnya pengen ngalahin kamu Aiga. Tapi kamunya sudah nggak ada lagi di lingkup besar. Udah nggak ada lagi. Mungkin ketemu pada saat jadi mahasiswa. Iya. Ditunggu Cesta selanjutnya. Ketika kalah tuh langsung mikir kayak aku pengen ngalahin dia minimal sekali. Ternyata gak ketemu lagi ya. tapi nggak apa-apa, itu justru malah menjadi motivasi ya. Jadi untuk Aiga yang mungkin saat ini sedang nonton, wih berarti gue jadi motivasi nih gitu kan. Sebagai motivasinya Cesta untuk mengalahkan kamu meskipun belum sempat ketemu ya dalam panggung lagi gitu ya. Setelah kalah dari kamu. Tapi untungnya dikalahin oleh kakak kami ya. Oh alhamdulillah. Iya, alhamdulillah dikalahin oleh kakak kami. Setidaknya mereka adalah balas dendam. Dikalahin oleh Tapi emang Kak Nisa, Kak Aina sama Kak Oke, Ricky. I know mereka. Oke, baiklah ya.
Mohon maaf ya Iga ya. Akhirnya kamu kalah dari kami juga gitu ya maksudnya. Gak bercanda lo ya. Yang jelas kami jadi motivasi membuat Cesta pengen terus ikutan lomba debat itu ya kamu juga gitu salah satunya ya. Berarti kan kamu bagus, udah begitu ya. Tapi Cesta lebih bagus bilang. Tetap kan? Iya, karena kan debat kan harus merasa paling hebat. Nah, tetap seperti yang kalian katakan tadi ya. Oke, terakhir dari Nadira. Iya, Bu. Oke, Nadira. Kalau motivasi aku sih aku pengen punya sertifikat banyak-banyak ya Bu. Oh, sertifikatnya Iya. banyak. Oke. Soalnya kan nanti tahun depan juga kita udah bakal kuliah. Aku benar. juga udah tahu ngincer PTN yang mana. Kemana gitu Jadi ya. aku bakal kalau bisa tuh punya sertifikat yang banyak-banyak ya Bu. Iya benar. Kalau bisa sih jadi akademik sama non akademik ada semuanya gitu ya. By the way kalian ini udah ikut lomba apa aja selain lomba debat? Kalau aku Masih cuma debat deh. Oke. Iya. Kalau kalian juga sama? Aku pernah Selain masih kelas 10 kemarin Hah? lomba ini Bu, aku tuh baca puisi di apa tuh? Ayo apa? Ayo. 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 Kok dia aja lupa gimana kita ya? Gimana ayo? PTN bukan PTN Ibu, swasta. Oh oke, di situ dan alhamdulillah sudah dapat ya. PGRI Bu, sertifikatnya. PGRI. Oke. Universitas PGRI. Waktu itu juara juga. Belum. Oh, belum. Makanya Oke. habis itu berhenti dulu Bu. Seneh ya Bu dengan itu ya. Kalau lomba ya Ibu. Jadi bisa dibilang sebenarnya sudah banyak sih portofolio kalian di debat Iya. ya. Tapi untuk yang juara 3 baru kali ini kali itu masuk 3 besar. Mudah-mudahan semakin banyakin lagi. Masih ada waktu nih gitu kan sebelum Iya, kelas Bu. 12. Kalau udah kelas 12 kan biasanya kan lebih fokus kalian. Iya, lebih fokus belajar. Iya, fokusnya ke belajar ya, bukan ngedebat lagi ya. Oke, kalau udah ya, udah semua ya. Oke, sudah semuanya. Dan kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Apa tantangan tersulit yang kalian hadapi selama lomba debat kemarin? Oh, banyak. Ini lomba debat yang kemarin yang Oh, terakhir iya. berarti yang terakhir ya. Komunikasi Bu. Komunikasi Nomor satu, kenapa? komunikasi antar tim. Antar kalian. Oh, oke, ketahuan sudah. Ada yang tidur, ada yang datang telat. Oke. Iya. Itu deh, nanti aku sakit. Ah, Nangis ada panik. alasan Ibu. Oke. Berarti komunikasi di antara kalian bertiga kurang. Iya, sangat kurang Oke, Ibu. sangat Terutama kurang. yang di tengah ini Bu. Yang Oh, lain Ibu. oke. Aduh, tolong dong. Iya. Tolong handphone ya. Ibu tuh paling susah banget sama orang-orang yang jarang mau lihat handphone ya Allah. Udah jual aja handphonenya kesel ya, saking keselnya gitu kan ya. Oh, berarti kamu jarang buka handphone Iya, ya. sangat Kamu tinggal Ibu. mereka tidur. Iya. Kalau Iya. ditelepon memanggil, Oh. kalau berdiri nggak dijawab. Allahu Akbar. Rasa pengen diapain Jess? Iya, rasanya itu pengen kayak gimana Ibu? At least aku pas tampilnya oke. Nggak ada. Wow. juga kami Ayo teman-teman kasih apresiasi buat Aifa ya. Jangan Ibu, jangan ditepuk. Oh jangan ya, jangan ditepuk. Emang dia sama Fatih ditepukin? Oke, gimana? Oke, selain komunikasi apa lagi? Apa yang Kalau Raifa sih di Mosi Bu, karena Mosi, kita dikasih oke. Mosi ngedadak Bu. Oke. Sekitar taruhlah 3 berapa ini? Kok GR-nya nih Bu? Tersinggung dia Bu, kami hina-hina dari tadi. Hina-hina dong. Iya. Karena Oke. kalau Raifa pribadi ya Bu, ya mungkin kalau mereka berdua lebih cepat kalau bikin Mosi. Kalau Raifa tuh bikin Mosi, gak tahu ya, selalu intinya Raifa mau bandingin banyak berita dulu, banyak data dulu. Jadi Oh, agak lama dari agak situ lama di karena situ. kita ngedadak. Jadi Raifa kesulitannya di situ. Maybe kan dia dihubungi susah gara-gara ngurusin Mosi, guys. Iya, Kalian harusnya berpikir seperti nggak itu. mungkin Ibu. Kami tahu Ibu. jangan bela Raifa Oh, jangan ya. Kami lah Susah dua- ya sama anak debat ya. 2 tim kami Jangan setahun, jangan. 2 tahun kami setim Ibu. Total kami alasan tidak pernah jawab Jadi seperti selalu itu. tidur. Enggak Iya. tidur sakit, itu alasan dia Bu. Oke, Tapi selalu pas betul. semifinal kita udah min berapa menit itu bisa bikin Mosi. Tetap ya, tetap membela diri ya, tetap. Iya, Bu, selalu bela diri. Nggak apa-apa lah, yang jelas kan sejauh ini masih aman ya. Tapi tolong ya jadikan pelajaran Raifa. Udah 2 tahun bersama ya. Masa masalahnya sama mulu gitu ya. Cari masalah baru enggak? Lah banyak masalah buat cari baru lagi ya. Dengan cari yang baru. Oke, selain komunikasi, Percaya. Mosi, kemudian apa lagi? Kalau aku itu yang paling bermasalah itu di kecepatan ngomong. Masih Iya, tetap, masih benar. cepat di Speed itu harus iya. dijaga banget sih Jessa. Karena kalau misalnya terlalu cepat itu terkadang pas penyampaian argumen itu salah data, malah kayak terkesannya kita mendukung tim lawan. Oh. Iya, dan penting kalau banget itu berarti. penting banget itu. Jessa. Tapi kalau agak cepet
data yang kita punya itu gak keluar, gak sempet. Iya. Jadi berarti mungkin ini ya, mungkin ada saat dimana harus cepat ngomongnya, Iya. dimana harus tertata lah gitu ya, jangan ngebut terus gitu ya, supaya jangan ngebut terus gitu kan. Apapun ceritanya kan kalau yang namanya kerja itu terlalu diporsir, nah kan sama dengan itu kan, ujung-ujungnya malahan kan Malah jadi iya. kemana-mana kan. Istirahat, Bu, bener. Nah, Istirahatnya kelebihan. oke. Oh, justru malah istilahnya kita pula jadi. Sama ini ada saran dan tips juga untuk teman-teman kalau misalnya mau jadi pembicara kedua itu ketika di penyampaian materi itu bisa ya diberikan penekanan ketika ngomong dan juga ketika ngomong nyampe ke materi sendiri, apa nyampein data, nyampein argumen itu dipelankan, tapi ketika menjawab menjawab interupsi dari lawan itu usahakan dipercepat. Harus digas. Iya. Oke. Karena kita waktu, Bu. Iya, waktunya Kuncinya kesana. waktunya. Iya. Jadi debat ini susahnya ya karena memang diburu sama waktu Iya, juga. diburu Jadi waktu. harus benar-benar pintar memanage waktu. Mereka ini nggak cuma pintar ngomong, berarti nggak cuma pintar ngomong, nggak cuma pintar mikir ya, karena kan harus sesuai dengan data, tapi juga harus pintar memanage waktu. Dan itu Iya. yang mereka punya gitu ya. Wajar sih sulit untuk bisa mencapai posisi 3 besar itu sulit gitu kan. Mudah-mudahan nanti bisa sampai posisi 1 besar. Amin. Ya bukan 1 besar lagi, posisi pertama malahan. Amin, amin, amin. Ya. Ingat ya tadi ya Raifa, kemudian pokoknya ingat mana kurang-kurangnya tadi. Iya. Itu dijadikan pelajaran lah untuk kalian bisa lebih baik lagi ke depannya ya. Ada lagi? Ada Hal lagi kesulitannya? sih, Ibu. Cuma itu doang Iya. ya. Oke, baik. Pertama komunikasi itu harus benar-benar dijaga ya, kalian satu tim. Kemudian yang kedua tadi mosi ya kan. Iya. Kemudian tadi yang ketiga speed, Speed. kecuali ya, terutama untuk pembicara dua ya, nah itu harus dijaga. Ada yang saatnya harus tinggi, ngomongnya harus cepat, ada yang harus benar-benar terkontrol begitu ya. Next, tips agar kritis dalam berdebat. Kritis dalam berdebat. Kalau tadi kan tips dan trik Iya. keseluruhan, ini supaya kritis dalam berdebatnya. Kalau yang pertama itu perbanyak membaca. Iya. Harus ya, cari referensi, Iya. literasinya itu harus. Literasi is number one ketika kalian ingin melakukan debat dengan siapapun Oke, itu. jadi jangan cuma asal bunyi, Iya, asal jangan ngomong asbun. ya, asbun doang ya, tapi datanya nggak ada gitu kan, itu jangan ya. Jadi harus benar-benar perbanyak literasi, Iya. perbanyak referensi gitu ya. Iya. Oke, terus Dan walaupun tidak dengan membaca data, tidak dengan membaca suatu artikel, tapi kita bisa menonton suatu berita. Jadi kalau mau debat itu usahakan tuh perbanyak kejadian-kejadian atau kasus-kasus yang relevan sama debat kita. Misal ketika kita dikasih debat mosi dengan poinnya itu remaja kritis Gen Z Indonesia, kita bisa ambil contoh tuh ketika di MBG. Iya, oke. kan Gen Z di Indonesia itu kan banyak yang mengkritisi hal tersebut. Yes. Jadi itu menjadi bukti nyata kalau memang betul Gen Z di Indonesia itu tuh kritis. Oh, Contohnya itu adalah ketika program MBG ini. Jadi tidak hanya membaca data, tapi juga Iya. bisa melihat nonton berita, Berita. begitu ya. Pokoknya benar-benar perbanyak referensi dari Iya. manapun itu gitu ya. Oke, kemudian selain itu, saya memperbanyak referensi dan juga literasi. Benar sih kata Cesa. Itu ya, Poin pertama intinya. literasi digitalnya. Literasi Iya. digitalnya. Oke, harus banget ya untuk bisa kritis dalam berdebat itu, jangan sampai kalah kamu literasinya. Jangan sampai Iya. kita ngomong nggak ada sumbernya. Nah, Iya, nggak ada tong sampah sumbernya. kosong Yes, rasanya. tong kosong nyaring bunyinya jadi ujung-ujungnya ya. Baik, ini semuanya berbobot loh apa yang mereka sampaikan. Jadi untuk teman-teman yang mungkin juga, ini mungkin karena pengalaman kalian juga kali ya, Iya. yang berkali-kali maaf ngomongnya jatuh bangun sampai akhirnya bisa jadi juara 3 itu kan, itu yang membuat mereka jadi semua perkataan mereka tuh berbobot menurut saya pribadi. Jujur ya kan, meskipun saya adalah orang public speaking, ya kan suka ngomong, tapi saya bukan anak debat. Dan saya belajar banyak dari kalian, jujur. Ya jadi mungkin untuk teman-teman lain juga yang mungkin saat ini sedang menonton juga ngerasa kayak, iya ya berbobot banget ya apa yang disampaikan. Jadilah orang-orang seperti mereka juga yang hebat-hebat ini ya. Baik, pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara kita mengatasi kesalahan saat berbicara? Oke. Kan kadang mau tuh, apalagi kalau cepet kan ngomongnya. Atau mungkin ada data yang salah disampaikan atau apa, pernah dong kejadian itu? Pernah ya tuh, Pernah ya, lomba kemarin sering. terakhir ada satu. Oke, bagaimana cara kalian mengatasinya? Nadira mau duluan? Secepat mungkin tuh kita harus ngeralat, Bu. Jadi Oh, secepat Iya. mungkin ya. Iya. Oke, contoh. contoh. Jadi kalau misalnya kita menyampaikan data Yang salah ya. Jadi kalau di tulisan kita tuh ada 70%, tapi kita nyebutnya itu berdasarkan data dari UNESCO itu menyebutkan jika 80% Gen Z itu adalah orang-orang yang kritis. Itu kita salah data tuh. Kalau misalnya di akhir ditanya oleh jurinya, apakah betul data dari UNESCO itu mengatakan jika ada 80%? Ternyata di data kita tuh yang kita 70%. 70% itu bahkan kita bakal apa sih namanya?
dikritik oleh juri dan Oke. dapat pengurangan nilai. Aha. Jadi bagaimana harusnya? Kalau itu sudah. misal Kalau sadar enak nih, kalau Iya, sadar kalau kan sadar kita di enak. situ. Nah, kalau nggak sadar kan kena kritisi dong pasti Iya, sama juri. pastinya. Oke, kalau sadar bagaimana cara kita untuk memperbaikinya? Kalau sadar sebisa mungkin kayak tadi Bu, kita Ah. harus bisa bilang ralat. Oke, Jadi oh kita ralat. ulangi, Iya. ralat. Info ini akan saya ulangi. Ya. Oh, ralat info ini akan saya ulangi gitu ya. Jadi Ada mungkin. secepat Mm-mm. mungkin. Kalau sadar, kalau nggak sadar. Kalau kita nggak sudah sadar dikritisi. itu biasanya diperbaiki di closing statement. Oh, di closing Iya, statement. biasa kan kalau di closing statement kan kita bakal nyusun lagi tuh data apa aja sih yang mau kita sampaikan Aha, lagi aha, untuk benar. memperkuat argumen kita. Betul. Dan kita ingat ternyata teman kita tuh ngomong dia tuh 80%, sedangkan data yang kita ada tuh cuma 70%. 70%. Jadi di closing statement bakal disebutin lagi. Diperbaikinya di situ. Oke. Jadi kalau sadar secepat mungkin langsung diralat pada saat itu juga Iya. ya ketika salah ngomong. Tapi kalau nggak sadar dan sadarnya itu ketika dikritisi dulu gitu kan Iya. sama dewan juri, baru di closing statement Closing diperbaiki. statement. Ih, berbobot banget kan tuh apa saya bilang ya. Saya senangnya ngobrol sama anak-anak debat tuh itu gitu loh. Banyak sekali ilmu-ilmu yang kita pelajari dari mereka ya, teman-teman ya. Apalagi yang namanya ngomong itu benar-benar harus kita punya skill yang paling wajib banget kita punya dimanapun nanti apapun pekerjaannya Iya. kan begitu ya. Oke, dan sepertinya kita nggak bisa berlama-lama lagi guys. Pengennya tetap ngoceh ya. Tapi waktu kita sudah lewat nih sebenarnya. Dan sebagai closing statement nanti kita akan mendengarkan harapan mereka ke depannya setelah mereka jadi juara 3 atau apa ya kan. Baik untuk mereka pribadi ataupun untuk timnya mereka untuk SMA 6. Dan juga mungkin bisa diberikan ya kisi-kisi ataupun bukan kisi-kisi sih, lebih ke kayak saran atau pesan untuk teman-teman yang lain yang pengen merasakan posisi kalian saat ini. Oke, jangan kemana-mana. Setelah kita akan kembali, pastikan terus bersama kami di Six Radio, radio siaran anak muda Palembang. Titik emosi berdiri megah, kerajaan ternama Sriwijaya, pusat perdagangan budaya dan agama. Namamu harum terukir dalam sejarah. Jembatan Ampera berdiri tenang, saksi bisu kisah masa lalu. Perahu sampan berlalu lalang, menghubungkan kota dan kampung halaman. Sriwijaya, oh Sriwijaya, cahaya peradaban di tanah budaya. Jejak-jejakmu masih terasa, hembusan nafas warga Nusantara. Palembang kota yang mempesona, rumah limas dan songketnya. Warga ramah menjunjung tinggi adat, warisan nenek moyang berada. Jembatan Ampera membelah langit, menyambung masa lalu dan masa kini. Palembang Darussalam kan terus bangkit, tak akan pernah melupakan akarnya. Dari zaman Sriwijaya hingga kini, Palembang tetap kokoh berdiri dengan semangat juang yang tak pernah padam, menjadi kota yang selalu membanggakan. Bergombal gembul, banyak tukang kibul. Bergombal gembul, negeriku amburadul. Dul 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 dul, dul 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 dul, gombal gambul, gundal gandul. Gombal gambul, banyak tukang kibul. Gombal gambul, negeriku amburadul. Ayo ngopi dul, semangat dul, cari duit dul.
ngibul. Bul gombal gambul, negeriku amburadul. Ayo ngopi dul, semangat dul, cari duit dul. Ayo ngopi dul, cari kerja dul, biar dapur tetap ngebul. Ayo ngopi dul, semangat dul, cari duit dul. Ayo ngopi dul, cari kerja dul, biar dapur tetap ngebul. Dul 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 dul, dul 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 dul, gombal gambul, gundal gandul, gombal gambul, gundal gandul. Bul gombal gambul, jangan ikut ngibul. Bul gombal gambul, negeriku amburadul. Balik lagi di Six Radio Sian Anak Muda Palembang. Emang ya, lagi off air pun kita masih ketawa-ketawa, kita masih berdebatnya seasik itu memang ya. Saya suka banget sama anak-anak debat tuh di situ. Pokoknya setiap, bukan berarti yang lain nggak baik, bukan. Tapi maksud gue tuh, maksud saya tuh di saat bersama bareng-bareng sama anak-anak debat tuh beda gitu vibes-nya ya. Mungkin karena sama-sama suka ngomong jadi cocok aja gitu, klik aja gitu ya. Oke nih teman-teman, kita sudah berada di penghujung program. Aduh, maksud hati ingin berlama-lama tapi apalah daya waktu tak sampai. So, kita bakal dengerin closing statement dari mereka nih satu persatu ya. Dimulai dari mana? Dari pembicara satu. Karena dari awal kita selalu seperti itu, pembicara 1, 2, 3 gitu ya. Oke, silakan Nadira. Jadi Bu, jadi guys, Ya, hai guys ya. jadi harapan aku untuk diri aku sendiri itu, aku harap ya ini awal ya, jadi kita bakal terus berkembang, Amin. lebih dari sebelumnya, lebih dari ini. Habis itu aku juga tetap ke fokus tujuan awal, aku mau perbanyak sertifikat Ibu. Apapun itu ya, Apapun nggak itu. cuma di lomba debat, pokoknya ikutin lomba lagi. Akademik dan akademik gas aja. Gas ya, harus perbanyak sertifikat, bener tuh itu ya. Jadi kalau harapan kamu ke depannya tetap memperbanyak sertifikat di gas lomba apapun itu, oke? Terus untuk tim, Untuk tim, aku harap ya, pertama Bu, masalah kami ini di komunikasi. Jadi Iya, aku harap iya. Komunikasi bisa lebih baik lagi. komunikasi kita Komunikasi bisa bisa lebih jauh lebih baik. baik lagi. Terutama ya. Iya. Harusnya ada harapan khusus buat nanti Iya. ya. Nanti ada harapan Ada harapan Oke. khusus. Ya, terutama untuk di sebelah saya Bu. Iya. Apa-apa kalau ada bad mood tuh maksudnya diomongin aja lah. Iya. Di grup langsung omongin aja, tidak apa-apa. Soalnya kan kami udah kenal Bu Apalagi ya. kan memang iya sudah 2 tahun ya sama-sama Iya. ya. Iya. Kali kan juga open minded orangnya. Benar. Iya, Bu. Jadi intinya tuh jangan dipendam, karena kalau dipendam tuh bisa jadi duri dalam daging, ujung-ujungnya malah nggak bagus kali nanti performanya gitu kan ya. Jadi sampaikan saja. Nggak suka sama Cesta, ngomong aja. Ya, sampaikan. Contoh kan itu contoh kasus ya. Oke, baik, terus lebih kompak lagi, Iya, lebih komunikasinya kompak lebih lagi. baik ya. Kalau ada yang mau disampaikan, unek-uneknya sampaikan aja di grup. Sampaikan Karena kalian aja. sudah 2 tahun bersama, sampai sejauh ini tuh sudah sampai juara 3 tuh udah hebat banget ya. Jadi jangan sampai rusak gara-gara komunikasi tadi yang kurang. Iya. Gitu ya. Oke, itu untuk kalian. Nah, sekarang pesan untuk teman-teman lain yang mungkin pengen sama seperti kalian, gimana? Pesan dari aku sih semangat aja. Tetap semangat. Tetap semangat. Siko banget ya. Iya. Udah semangat aja ya, soalnya apa ya, rezeki pasti akan datang Bu. Hey. Tapi tetap dicari. Sama seperti mereka, tetap usaha. Iya. Iya, benar, semangat aja tapi tetap usaha meskipun rezeki itu udah bakal menemuin kita ya. Ada saatnya indah pada waktunya seperti yang mereka rasakan ya. Berkali-kali sampai 5 kali ikut lomba dan akhirnya mereka berada di posisi 3 dan ini yang sangat mereka idam-idamkan. Sampai hari nanti juara 1. Amin. Amin. Ya. Jadi untuk siapapun kamu, mau lomba depan, mau lomba apapun itu, kalau memang belum menang, semangat aja, tapi tetap usaha supaya hasilnya tetap indah pada waktunya. Asik. Asik. Lanjut pembicara 2. Oke.
Pertama buat apa dulu Bu nih? Buat kamu dulu, diri kamu sendiri. buat Harapan aku buat diri kamu ya. sendiri. Harapan untuk aku sendiri sih semoga lebih banyak lagi menangnya ya. Amin. Amin. Apapun lombanya atau debat Apapun aja? lombanya. Semua lomba. Oke, baik. Karena kayak aku pengen masuk ke PTN yang aku pengen tuh dengan cara yang paling mudah. Memang itu sih Iya, paling mudah. Banyak portofolio. Banyak portofolio. Oke. Karena kayak kalau mau tes itu kan lama ya, mau belajar kayak wasting time gak sih? SNBP please. Iya, SNBP please. Amin, please. Amin. Ya, Oke, terus? untuk tim, tim, ya sama kayak Nadira ya, perbanyak komunikasi. Komunikasinya harus dijaga. Iya, Ya, komunikasi iya harus dong. dijaga. Ini 3 orang. Iya, teman-teman, iya, bilang aja gitu. Komunikasi harus dijaga dan juga semoga kita tetap bisa satu tim sampai lulus ya. Amin. Nah, itu pegang omongan Chester. Satu tim sampai, jangan sampai dia lari ke tim yang lain. Sebenarnya tapi sebenarnya udah ada rencana masuk tim lain sih. Dia yang ngomong, dia sendiri loh yang mengingkari. Coba. Ikat. Tenang Bu, Terus ada apa lagi? Buddha. Ada Dan mudah. untuk tim, untuk teman-teman yang mau ikut debat juga, aku kasih saran buat kalian yang mau ikut debat itu kalau mau jadi yang simple, yang nggak terlalu banyak dapat tugas, itu enak jadi pembicara pertama. Dan kalau kalian tipikal, sampaikan ya. iya, tipikal kalian itu adalah orang-orang yang kritis, orang yang suka berargumen dan tidak mau kalah, itu enak jadi pembicara kedua. Oke. Dan kalau untuk pembicara ketiga itu aku saranin buat teman-teman yang pintar menyimpulkan. Oh, oke. Pintar menyimpulkan, pintar mencari solusi dari suatu masalah, itu enaknya di pembicara ketiga. Karena pembicara ketiga itu tugasnya untuk menyimpulkan dan juga memberikan solusi kepada argumen dari tim. Oke, tuh dari kasih solusinya seperti apa ya. Iya. Jadi untuk teman-teman yang pengen ikut debat, jangan lupa kamu harus mengetahui diri kamu dulu Iya. ya kan. Jangan sampai salah kayak kalian kemarin. Tertukar jiwanya kan, jiwa yang tertukar sampai akhirnya ibunya sendiri yang menemukan ya, Bu Dahlia ya. Ini kalian ini jiwanya tertukar nih, udah dipindahin akhirnya. Jadi ingat seperti yang disampaikan oleh Chesta ya, dari pembicara 1 kamu yang seperti apa, pembicara 2 yang seperti apa, pembicara 3 yang seperti apa juga. Sehingga kalian lebih klop, lebih Iya. gampang klopnya sama tim gitu kan ya. Jadi udah tahu porsinya masing-masing. Oke, thank you Chesta. Kemudian ke Raifa sebagai penutup pembicara 3 kita. Kalau Belum ya. Udah ditepukin aja kata Raifa. Gimana Raifa? Kalau buat harapan Raifa sendiri ya semoga kalau dalam ranah tim Raifa lebih aktif lagi, Amin. terus lebih disiplin lagi. Iya. Oh, dia mengakui kok guys. Tenang. Lebih Oke. disiplin lagi, lebih cekatan. Karena kita kan bekerja dengan tim. waktu. Dan bekerja tim ya. Oke. Terus buat kalau harapan dengan tim memang benar dari yang itu untuk diri kamu sendiri berarti yang tadi. Iya, Raifa Kamu sendiri. salah ngomong tadi tim soalnya. Oh, Oke, iya, salah buat Raifa. Buat Raifa. Kemudian sekarang buat buat tim. harapan tim yang disampaikan nama Nadine sama Chester itu kurang lebih benar. Komunikasi kita masih kurang. Masih Ya, kurang. Raifa harap komunikasi jauh lebih baik. Ya, tapi Raifa juga bangga sama tim kami. Peran Nadira, peran Chester, peran Raifa yang saling ikat. Iya, Iya. satu sama lain. Nggak ada Chester kita susah, nggak ada Nadine kita susah. Saya nggak ada. sebaliknya. Raifa juga seperti itu. Jadi kalian tuh sudah menepati porsi yang terbaik Iya. ya. Oke. Terus buat harapan sama buat penonton, pesan pesan buat ya. penonton, aduh salah. Sebenarnya yang tips debatnya udah sampai nama Chesta. Cuman kalau Raifa paling tips dalam kan kalau mau ngejar prestasi, jangan nganggap gagal tuh berarti kan sudah stop di situ. Kita aja gagal 5 kali loh. kali. Bayangin loh. Bahkan hampir sempat udahlah nggak usah debat, kita daftar ini Iya. aja Hamin 1. Hamin ya? Hamin 1 jam. Hamin 1 jam. Tutup itu jam 12 malam, kami daftarnya jam 23. Oke. Iya, makanya itu intinya kan jangan anggap gagal tuh kalian stop. Itu tuh malah kunci kesuksesan buat kalian sendiri. Iya, kunci kesuksesan awal kesuksesan yang tertunda itu justru dari kegagalan kalian Iya. gitu ya. Mereka saja sampai 4 kali gagal, sampai yang kelima ini padahal H-1 jam mereka daftar. Wow, Allah tuh memang nggak tidur ya. Jadi semua effort kalian selama ini, pengorbanan kalian Iya, selama ini akhirnya berbuah terbayarkan. manis, Iya, terbayarkan. budaya juga Iya. ngomong Nah. intinya tim kalian harus pecah telur ya. Harus Betul, akhirnya, betul. akhirnya udah ya pecah telur ya timnya mereka ya. Jadi untuk yang lain juga begitu, apapun perlombaan yang kalian ikuti, pokoknya ketika kalian gagal jangan sampai merasa bahwa itu udah akhir dari segalanya ya. Itu sebagai batu loncatan, justru malah harus coba lagi sampai akhirnya indah pada Iya. waktunya tadi ya. Oke, terima kasih banyak anak-anakku, hebat-hebat banget Chesta, Raifa,
Nadira keren banget sudah berbagi informasi, sudah berbagi ilmu untuk kita semuanya ya. Dan untuk teman-teman semua yang sudah menonton dari tadi yang mungkin antusias juga, keren banget sih talk show kali ini, alhamdulillah ya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat, serap semua ilmunya, yang salah-salah dibuang, ditinggalin gitu ya. Dan untuk kamu yang memang pengen jago debat seperti mereka, jangan lupa pesan-pesannya mereka tadi ya. Semua sarannya mereka dipakai semuanya, semua ilmu itu semuanya kepake semuanya kalau menurut ibu pribadi, karena ibu sendiri belajar dari mereka gitu ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk kalian semuanya, luar biasa. Dan semoga semakin sukses ke depannya ya, sesuai dengan harapan-harapan kalian semuanya. Dan untuk semua Six Fans yang sudah menonton, juga sudah memberikan pertanyaan, terima kasih banyak sudah stay bareng kami sampai dengan detik ini. Sampai di sini kebersamaan kita untuk talk show Ruang Kita, Ruangnya Para Juara edisi kali ini di Rabu 6 Mei 2026 ya. Kita ketemu lagi di hari Jumat dengan siapa? Gak tahu deh, pokoknya tungguin aja ya. Pastikan terus bersama kami di Six Radio, radio siar anak muda Palembang. Bye-bye. Under the same sky, we stand tall. No colors, no borders, no pain at all. Listen to the voice, the heart that speaks, the longing for love and peace that we seek. Let's hold hands, unite our souls in the embrace of love. We're never alone. Peace for the world, a hope we'll keep in love and brotherhood. Together we'll lead. Let go of the grudges, the anger inside. Together we can crush the divide. We are all brothers, no need for war. United in love, we'll shine forevermore. Let's hold hands, unite our souls in the embrace of love. We're never alone. Peace for the world, a hope we'll keep in love and brotherhood. Together we'll lead. Together we'll lead. When we understand and erase the divide, harmony will blossom on every side. Let's light up the darkness with the flame of care. With love and kindness, we'll mend what's unfair. Let's hold hands, unite our souls in the embrace of love. We're never alone. Never alone. Peace for the world, a hope we'll keep in love and brotherhood. Together we'll lead. Together we'll lead. With love and brotherhood. Together we'll lead. Peace for the world, a promise we swear. In love we live, in peace we care. Peace for the world, a promise we swear. In love we live, in peace we care. We understand and erase the divide. Harmony will blossom on every side. Let's know the road, a hope we'll keep in love and brotherhood. Together we'll lead. Together we'll lead. With love and brotherhood. Together we'll lead. Peace for the world, a promise we swear. In love we live, in peace we care.
disiarkan secara langsung dari lantai 2 Gedung D SMA Negeri 6 Palembang. Inilah dia, Radio Syiar Anak Muda Palembang.